pencak silat yang menjadi tujuan utama Isatrate. Menjadi tujuan utama Isatrate, prestasinya adalah apa? Membentuk manusia berbudi pekerti luhur. Manusia yang kenal diri, berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dulu Mas Tarmaji pernah menyampaikan, kalau didik atlet, cepaknya anggaran, bentino latihan, insya Allah jadi atlet, menangan. Tapi kalau mendidik budi pekerti luhur, itu tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sampai akhir hayat. Sampai ibaratnya hidup kita diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya berbicara Isa ini tidak bisa dalam lingkup kecil atau sedikit, tidak. Ini terlalu luas kan. Belajar jujur kepada diri sendiri, belajar setia hati, ini tidak bisa setahun dianggap paripurna selesai, tidak bisa. Itu hanya pelajaran dasar. Di Mukadimah pun disampaikan pencak silat salah satu ajaran setia hati dalam tingkat pertama, berintikan dan seterusnya. Artinya apa? Bukan pencak silat yang jadi tujuan utama, tetapi adalah membentuk karakter. Nah ini yang kadang dilupakan. Maka tadi sering saya sampaikan, panjenengan yang ada di UKM, di mana wawasannya lebih terbuka, kami yang dari pengurus pusat ini nitip, tolong ini disampaikan kepada saudara-saudara yang lain, gitu loh, bahwa Isatrate ini pendidikannya tidak hanya setahun disahkan selesai, tidak. Ini selamanya. Makanya di Isatrate muncul istilah saling hamat menghamati, saling mengingatkan, itu di sini. Jadi capaian terbesar Isatrate, prestasi puncak adalah bagaimana bisa Isatrate ini bisa membentuk karakter manusia yang berbudi pekerti. Dulu Mas Imam mencontohkan, nun sewu, kita tidak, Mas Imam dulu menyampaikan, kalau Esa itu kalau orangnya baik-baik, nah itu lumrah, wajar. Karena masuknya itu sebelum masuk sudah diseleksi. Setahun hanya terima 2 orang, 3 orang. Kalau orangnya bagus-bagus, wajar. Tapi Isatrate, ibaratnya masuk ini, wah itu macam-macam. Kalau masuk 100, kemudian kita bisa membentuk karakter 10 orang yang baik, yang bagus, yang berbudi pekerti luhur, tahu benar salah benar, wah itu prestasi. Jadi makanya kalau beberapa alim ulama menyampaikan, ya jadikan Isatrate ini ladang amal jariah kita untuk ngajak adik-adik ini istilahnya bisa kenal diri dan berbudi pekerti luhur. Jadi kalau menurut saya capaian terbesar Isatrate adalah seperti itu, membentuk akhlak yang baik, akhlakul karimah yang berbudi pekerti luhur, tahu benar salah, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu capaian puncak. Kalau pencak silat itu sarana saja, sarana untuk ke sana. Kita tidak bisa ngomong Isatrate pencak silat, tidak bisa. Kalau kita mungkin kalau panjenengan semua ketemu dengan Mas Harsono, salah satu dewan pusat kita, beliau pernah menyampaikan cerita waktu ketemu dengan Mas Tarmaji. Mas, ini ada saudara yang pengen ikut latihan, ada yang pengen ikut latihan, bagaimana? Loh, kalau mau ikut latihan, latihan saja. Itu jawab Mas Tarmaji. Langga ini pengen ikut latihan, bagaimana? Loh, kalau mau ikut latihan, latihan saja. Masalahnya di mana? Mohon maaf Mas, ini kebetulan orangnya pakai kursi roda. Terus sama Mas Tarmaji dijawab, loh lah terus masalahnya di mana? Loh itu tadi Mas, orangnya pakai kursi roda. Oleh Mas Tarmaji dijawab, Dehar, orang tersebut pakai kursi roda ini kehendaknya dia atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bisa milih, dia nggak pengen kok lahir ke dunia dalam kondisi pakai kursi roda. Tetapi karena lahir tidak bisa milih, dia diberi kondisi harus menggunakan kursi roda. Nah, kalau itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa kita akan tolak? Ya terus nanti bagaimana Mas? Yang penting orangnya mau datang latihan, mau menjalin persaudaraan, silaturahmi dengan saudara-saudara yang lain. Perkara nanti kalau gerak semampunya dia. Karena Isatrate tidak hanya pencak silat, tapi ada persaudaraan, ada kerohanian, ada keesaan. Yang intinya adalah ya selama hidup dunia saling mengingatkan,
bahwa nanti kelak kita akan kembali menghadap kepada Sang Pencipta. Artinya apa? Prestasi pencak silat itu bukan tujuan utama di Esatrate, tapi membentuk akhlak yang berbudi pekerti luhur. Ini capaian prestasi Esatrate yang ingin dituju menurut saya ya. Dan insya Allah itu yang didahulukan para sesepuh. Terus yang kedua, kalau peringatan 100 tahun, ya alhamdulillah kita termasuk diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis Esatrate nanti tahun 2026 ada Nahdlatul Ulama, habis itu juga ada Muhammadiyah, dan kita mendahului lebih dulu. Ya, ini prestasi, tapi bukan berarti kita harus bangga dengan 100 tahun. Justru masih banyak PR yang akan dihadapi oleh Esatrate. Yaitu apa? Bagaimana mewujudkan Esatrate ini seperti lambangnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Memberikan manfaat itu banyak, setidak-tidaknya tidak meresahkan masyarakat, gitu. Tidak merepotkan aparat keamanan. Nah ini PR paling awal lah, paling yang harus harus segera disikapi, karena ya kita tidak nutup mata, saudara kita bermacam-macam, adik-adik kita juga bermacam-macam. Nah di beberapa tempat ada yang masih meresahkan masyarakat. Nah itu harus kita ingatkan. Ya, kita kan saling mengingatkan lah untuk dalam hal kebaikan. Nah untuk 100 tahun sendiri dari pengurus pusat ingin mewujudkan satu bentuk atau filosofi, istilahnya paku bumi Nusantara gitu, untuk menunjukkan kesatuan, yaitu dimanapun tempat latihan akan diambil tanah sejumput dan diambil air juga, ya tidak usah banyak-banyak, paling 1 botol air mineral lah, dan itu nanti akan kita tanam di tugu peringatan 100 tahun persaudaraan Setia-Hati Trate. Itu menunjukkan bahwa Esatrate mempersatukan NKRI. Esatrate menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan menghargai siapapun yang berbeda suku, agama, ras, atau golongan. Esatrate adalah paku bumi Nusantara. Itu yang pesan yang ingin disampaikan pengurus pusat. Dan ini otomatis melibatkan panjenengan semua juga. Otomatis nanti tempat latihan jenengan di UKM panjenengan, ya diambillah tanah sejumput juga untuk kita tanam bersama-sama. Ini filosofinya di situ. Dan yang pasti juga kita acara itu nanti tubuhnya pun akan dilombakan. Jadi ada desain peringatan logo 100 tahun. Ada juga lomba, paling nanti akhir tahun akan di-launchingkan lomba desain tugu peringatan 100 tahun. Nanti kriterianya seperti apa nanti akan kita sampaikan. Karena Pak Esatrate milik bersama, bukan milik pribadi tertentu, tidak. Karena itu siapapun boleh istilahnya menyumbangkan karyanya. Bahkan dari orang lain di luar Esatrate pun juga boleh. Gitu. Asal sesuai dengan filosofi kriteria yang diinginkan oleh persaudaraan Setia-Hati. Dan untuk itu pula kita tidak ingin ada konsentrasi massa. Jadi jangan berharap nanti pada peringatan 100 tahun akan ada istilahnya hitamkan Madiun, tidak ada. Karena pasti akan merepotkan aparat. Tapi cukup kita peringati di setiap tempat dengan serempak. Kemarin saya hari Jumat malam juga mengumpulkan komunitas yang ada, adik-adik komunitas yang ada di Madiun sekitarnya, dan saya tantang mereka untuk membuat proposal kegiatan. Jadi silakan bikin proposal kegiatan, kita akan bantu. Yang pasti kalau nanti peringatan 100 tahun lepas baju komunitas, kita pakai baju kebesaran persaudaraan Setia-Hati Trate, dan kita wujudkan bahwa Esatrate bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga tidak harus ngumpul ke Madiun, tidak. Kita tunjukkan bahwa Esatrate dimanapun berada, istilahnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terus yang ketiga, materi wawasan kebangsaan, insya Allah Mas Khairul nanti kita masukkan juga untuk materi keesaan. Tapi intinya bahwa PR bangsa ini, masalah bangsa ini yang kita sedang hadapi adalah radikalisme. Jadi pemikiran sempit. Dan ini yang harus kita lawan, gitu kan. Kita lawan dalam artian apa? Yaitu tadi nilai-nilai penghargaan kepada kebinekaan, penghargaan kepada keberagaman.
Nah, saya harapkan lewat panjenengan ini juga yang ibaratnya yang istilahnya diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik, tolong kami dibantu mensiarkan ini kepada seluruh warga Desa Trate yang ada. Ngaten nggih, Mas Khairul. Tadi saya sempat pangling dengan jenengan, tak pikir dari utusan Universitas Kebangsaan Malaysia atau Eropa mana kan gitu. Rambutnya agak beda. Oke, mungkin ini dari saya. Mungkin selanjutnya ditambah oleh Mas Sigit. Monggo Mas Sigit. Waktu tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Bagus. Pertanyaan pertama sebenarnya apa target peringatan 1 abad? Ya. Adik-adikku, sebuah organisasi mampu memasuki umur 1 abad di Indonesia itu langka. Di luar negeri negara besar saja hilang. Beberapa negara sekarang sudah nggak ada. Kurang dari 100 tahun sudah nggak ada. Mungkin perkumpulan-perkumpulan lain, partai politik atau perusahaan-perusahaan besar, atau apapun yang dulu disebut besar, sekarang banyak yang sudah tidak ada. Nah, kalau kemudian Desa Trate mampu 100 tahun dengan kondisi yang seperti saat ini, apakah ini bukan sesuatu yang monumental? Mohon maaf. Jadi di samping menurut saya ini sesuatu yang sangat monumental, ini juga sebuah peristiwa yang fenomenal. Fenomena yang jarang terjadi. Karena saat ini yang kita tahu, organisasi yang ada di Indonesia yang sudah 100 tahun baru satu, Muhammadiyah. Yang akan 100 tahun, 2, Desa Trate dan Nahdlatul Ulama. Nah, ini. Apakah ini bukan sebuah momentum yang layak diperingati secara khusus? Lalu targetnya apa? Ya kita gunakan peristiwa yang monumental ini sebagai momentum untuk konsolidasi penguatan organisasi agar tidak mudah digoyang, tidak mudah ambruk atau rusak atau bahkan hilang. Jadi organisasi kita ini harus kuat. Satu hal yang bisa mendukung kuatnya organisasi itu adalah legalitasnya harus tidak terbantahkan. Ya, karena legalitas itu adalah dasar untuk bereksistensi dan beraktivitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah organisasi kita kuat, apa yang diperlukan? Ya, peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Jangan hanya melihat di pusat. Ya, jangan di pusat saja. Desa Trate itu hanya satu ya, yang berpusat di Madiun. Selebihnya itu adalah pancaran citanya. Jadi ibaratnya pusat Madiun itu adalah hulu. Cabang, ranting, komisariat, rayon, subrayon itu adalah aliran airnya atau hilirnya. Jadi kalau kita ingin Desa Trate berprestasi, ya semua mulai dari hulu sampai dengan hilir harus ikut berkontribusi. Nah, salah satu caranya adalah setelah organisasinya dikuatkan, mulai dari legalitas, eksistensi, dan lain-lainnya, ya kita harus fokus pada perbaikan atau peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Saya tahu karena saya juga pernah kuliah ya, pernah bergiat di Universitas Brawijaya. Sekarang umur saya masih, mungkin kita sebaya, karena saya masuk kuliah itu tahun 83. Tetap semangat. 58 tahun. Saya punya kisah juga ketika saya menjadi pelaku UKM atau yang sekarang disebut komisariat itu. Nah, pada saat itu saya berpikir ini juga harapan orang tua dan harapan masyarakat, juga harapan para penghuni kampus ini.
mahasiswa itu intelektual, atau tepatnya calon intelektual. Ya, tapi bibit intelektual sudah pasti punya nilai lebih dibanding masyarakat yang tidak atau belum berkesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi. Maka apa yang didapat, ilmu-ilmu yang didapat dari kampus itu, mari kita gunakan sebagai pencerahan, penguatan, perbaikan di lingkungan kita. Jadi mungkin di kampung kita tidak kenal itu apa manajemen, sistem, akuntabilitas, transparansi, atau apa kinerja. Yang penting latihan mas, ruwet, aku gak mumet malah buat ceritanya ngono. Ya karena belum terbiasa. Tapi kalau di kampung-kampung itu dihadiri adik-adik yang menikmati pendidikan tinggi, tentu ada nilai-nilai lebih yang bisa diberikan kepada mereka supaya apa? Supaya bisa ikut berprestasi. Jadi yang berprestasi itu bukan hanya pengurus pusat, tapi seluruh jajaran pengurus mulai pusat sampai terbawah sub rayon. Nah, kemudian apalagi keberhasilan atau prestasi Eksatrate sebenarnya yang kita harapkan itu adalah dalam menjalankan tujuannya, misinya. Ya, visi dan misinya itu kalau itu sudah berjalan dengan lebih baik, ya itulah yang disebut prestasi. Karena Eksatrate itu bukan organisasi pencaksilat. Nomenklatur resmi kita, organisasi Eksatrate itu adalah organisasi persaudaraan. Tujuannya juga bukan untuk mencari medali, piala, atau menjadi jagoan, bukan. Untuk menjadi manusia yang berbudi luhur seperti disampaikan oleh Mas Bagus tadi. Ya. Kalau kita baca di Mukadimah, alinea 3, yang pelajaran yang kita terima, kita awali dari pencaksilat. Karena di situ disebutkan sebagai salah satu pelajaran di tingkat pertama, yang kemudian pada berikutnya lanjut menyelami ke dalam lambang pendidikan kejiwaan. Mulai dari pendidikan pencaksilat sampai ke kejiwaan, hasil akhirnya 2, yaitu mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Kalau kita bisa membuat adik-adik kita, keluarga besar kita mencapai kondisi seperti itu, ya itulah prestasi. Nah, masalahnya untuk membangun kepercayaan diri tadi, salah satunya dibangun, ya, rasa percaya diri tadi dibangun dari pencaksilat. Maka pencaksilat menjadi salah satu pondasi untuk membangun karakter yang unggul dari para warga Eksatrate. Harapannya seperti itu. Kalaupun warga-warga atau adik-adik siswa kita mampu berprestasi di pertandingan-pertandingan IPSI dan lain-lain, ini saya mengutip apa yang pernah didawuhkan oleh almarhum Kang Mas Tarmadji, jadi atlet berprestasi itu bonus dari hasil berlatih pencaksilat ajaran. Bagi yang menganggap itu penting silahkan, bagi yang tidak, ya tidak masalah. Karena tujuan utamanya bukan untuk menjadi pemenang-pemenang pertandingan itu. Artinya itu bukan yang utama. Ya, salah satu pancaran sinar dari Eksatrate ya pencaksilat atau prestasi itu. Maka semua diwadahi di Eksatrate, mulai pengembangan teknik pencaksilat ajaran, kemudian ada teknik pencaksilat prestasi, dan yang ketiga ada bela diri praktis. Semuanya diwadahi karena salah satu ajaran itu adalah pencaksilat. Tetapi ini ingat, ini bukan yang pertama. Jadi keberhasilan atau prestasi Eksatrate dalam kehidupan ini ya bagaimana mewujudkan apa yang ada di Eksatrate, mulai tujuannya, ajarannya, dan seterusnya. Kemudian itu semua ya, itu semua yang kita inginkan menjadi salah satu penanda ya, dari keberhasilan mencapai 100 tahun tadi. Sekali lagi, bisa berumur 1 abad itu bukan sebuah kebetulan. Ada 2 faktor
yang bisa mewujudkan 100 tahun ini, yang pertama adalah faktor ikhtiar, yang kedua adalah faktor ridho atau doa atau ikhtiar, dan doa kita ini dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ada faktor kita manusia dan ada faktor Tuhan. Hasil dari ikhtiar dan doa. Kemudian yaitu saya kira antara apa target peringatan 100 tahun dan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Satrate, tadi sudah saya sebutkan setidaknya ada 10 prestasi yang itu tidak dilakukan oleh pihak-pihak lain, ya, secara komprehensif seperti yang dilakukan oleh Satrate saat ini. Nanti kalau diperlukan bisa saya tulis ini biar nggak lupa. Nah, saya kira itu kalau materi-materi ya Satrate itu kan tidak textbook. Materi-materi gerak mulai senam, jurus, pasang, belati, toyak, dan lain-lain itu sesungguhnya tidak boleh digambar. Kemudian materi-materi keesaan secara rinci juga tidak boleh ditulis. Itu dulu, ya, dulu. Tapi sekarang bagaimana ini? Kalau dulu yang belajar itu sedikit, sekarang amat sangat banyak. Apakah cara itu masih relevan? Ya. Mungkin juga dipengaruhi oleh pola pikir anak-anak muda zaman now ini, yang segala sesuatunya pengen praktis, pengen mudah, pengen cepat. Tetapi kalau itu dilakukan, maka makna-makna yang seharusnya mewarnai proses pembelajaran di Satrate bisa hilang. Silaturahminya akan hilang karena cukup membaca textbook. Nah, berkunjung kepada kakak-kakaknya akan hilang, cukup baca textbook. Nanti suatu saat dia akan ya mengecilkan para seniornya hanya dari membaca textbook. Tapi pemaknaannya bagaimana? Nah itu. Nah, jadi saat ini yang bisa saya sampaikan, materi-materi di Satrate itu memang diupayakan tidak tertulis atau tidak tergambar. Selain juga untuk menghindari jatuh kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak. Jadi adik-adikku, karena Satrate itu penuh dengan nilai-nilai adat dan tradisi, ya mari ini kita jaga, kita lestarikan ini. Lalu bagaimana mengatasi kesulitan? Wong yang dulu-dulu bisa, mosok yang sekarang tidak bisa, kan gitu. Jadi jangan terjebak pada pola pikir yang serba praktis, karena yang praktis itu belum tentu ideal. Sementara ini. Monggo Mas Sigit. Iya. Adik-adikku, saudara-saudaraku, pencak silat, ya, kalau dilihat dari panca dasar kan 1 dari 5. Artinya penting, tapi bukan yang paling penting. Lalu yang paling penting apa, Mas? Ya tulisan yang ada dalam tujuan Satrate itu yang paling penting. Maka semua ikhtiar, semua daya upaya dalam rangka bagaimana mewujudkan tujuan supaya bisa diimplementasikan sehari-hari oleh seluruh warganya, itulah yang utama. Sekali lagi, bagi Satrate, pencak silat itu adalah pelajaran yang pada akhirnya nanti diharapkan bisa mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri, ya, mempercepat kepercayaan pada diri pribadi. Lalu gunanya untuk apa? Adik-adikku, hidup itu bukan tentang berkelahi. Hidup itu bukan tentang bertanding pencak silat di atas matras. Tapi hidup itu bagaimana kita bisa menjalaninya, bisa mengatasi masalah-masalahnya, dan pada akhirnya membawa kita pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Kalau dalam bahasa spiritualnya, mampu mencapai rasa marem, ayem, tentrem, ya, sebagai seorang manusia. Apalah artinya menjadi jawara kalau hidupnya susah. Nah, itu. Dan sekali lagi, pencak silat itu adalah bonus, prestasi
di pertandingan-pertandingan itu adalah bonus dari hasil kita belajar pencaksilat ajaran. Tidak menjadi atlet, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kita tidak mampu memahami sekaligus menjalankan apa yang diajarkan oleh Esyatrate. Jadi ya insya Allah pusat dan banyak cabang tidak menganggap bahwa bertanding pencaksilat itu sebagai kegiatan utamanya atau target utamanya. Kita nggak masang itu. Ya. Itu kalau ada pertandingan ya ikut, nggak ada ya nggak masalah. Yang penting berlatih, belajar pencaksilat ajaran dan lain-lain dalam Pancadasar itu. Kemudian yang kedua, prestasi apa sih Esyatrate selama ini yang akan disumbangkan kepada bangsa negara? Adik-adik apa Dek Sukan ya? Tolong mari kita merekonstruksi perjalanan Esyatrate mulai awal ketika berdiri di masa tumbuhnya pergerakan kebangsaan sampai hari ini. Apakah 10 prestasi yang saya sebut tadi masih kurang? Dan itu prestasi yang luar biasa bagi kehidupan kebangsaan, berkebangsaan dan bernegara. Ya. Pertama, dari sisi persaudaraannya. Apa mas prestasi dari nilai persaudaraan? Loh, persaudaraan yang diajarkan di Esyatrate itu persaudaraan yang tidak membedakan satu sama lain. Pembeda yang paling gawat ya, bisa menghancurkan itu disebut SARA. Kita ini bangsa Indonesia itu berbeda dari sukunya, ada berapa ribu, dari agamanya, dari rasnya, dan antar golongan. Persaudaraan di Esyatrate mampu melewati batas-batas yang luar biasa sulit dilewati itu. Bayangkan ya, dari saudara kita yang ada di Sabang, Aceh, sampai saudara kita yang ada di Merauke, Papua, di NTB, di mana-mana, yang serba berbeda. Tetapi begitu cair, begitu bersenyawanya rasa persaudaraan di antara kita semua. Dan itu menjadi perekat bangsa. Ya. Tadi sudah saya sebutkan 10, ya, banyak sekali dan mungkin tidak perlu saya ulangi, tapi kalau kita mau merekonstruksi, kita mau menganalisa, ya, mengurai, apa saja sih manfaat dari adanya Esyatrate dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Minimal ada 10 prestasi besar. Walaupun kita mengakui, ya, namanya belajar, di mana yang belajar itu amat sangat heterogen. Ya, tentu tidak mungkin kalau kita mengharap 100% menjadi memahami apa dan bagaimana Esyatrate itu. Pasti ada sebagian yang ya, kalau produk industri itu mohon maaf ya, disebut produk gagal. Tetapi produk gagal itu tidak bisa serta-merta ditimpakan kepada yang bersangkutan. Kita lihat dulu, evaluasi dulu. Apakah proses pembelajarannya sudah benar? Apakah pelatihnya sudah menjalankan tugasnya dengan benar? Jadi para pelatih kalau ingin berkontribusi dalam membangun prestasi, mulai hari ini harus lebih bertanggung jawab dengan adik-adik yang diajukan untuk disahkan menjadi warga. Pelatih harus paham betul, ini siswaku kalau disahkan jadi warga Esyatrate nanti kira-kira bagaimana? Apakah latihannya sudah cukup? Apakah pemahamannya sudah baik? Dan ya semacam uji kelayakan. Layak nggak ya jadi warga? Artinya ya tidak ketat-ketat amat lah, tapi kan kita bisa mengamati. Ini nanti seperti apa dari perilaku sehari-hari selama menjadi siswa. Nah, jadi banyak faktor. Justru saya menantang adik-adikku di UKM ini, bagaimana bisa ikut memperbaiki semua yang dianggap
masih kurang. Nah, karena ini SH-Trate itu milik bersama, juga menjadi tanggung jawab bersama, tentu semuanya ikut berupaya memperbaiki apa yang dianggap masih kurang ini. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilengkapi oleh Mas Bagus. Jadi SH-Trate bisa berkembang ini salah satu wujud kontribusi kita kepada masyarakat, dan ini diterima baik oleh masyarakat. Kok bisa seperti itu? Kalau SH-Trate ini jelek, mungkin yang ikut pelatihan ini sedikit, tapi alhamdulillah yang ikut tambah banyak, dan ini tidak bisa diikuti oleh perguruan atau organisasi lain. Berarti kan ada masalah apa? Ada apa penyebab SH-Trate bisa ngeremboko sampai ke seluruh penjuru pelosok negeri ini dan tidak bisa istilahnya diikuti oleh perguruan atau organisasi yang lain? Karena satu, bahwa di SH-Trate itu diajarkan keikhlasan, berbuat bagi orang lain. Nah, ini tidak dipunyai oleh pendekar perguruan lain. Ini simple, tapi inilah kekuatan SH-Trate. Diajari untuk berbuat bagi orang lain, tidak mikir, tidak punya SK, tapi tetap ngelatih. Nggak dibayar, tetap ngelatih. Jelas rugi waktu, pikiran, tenaga. Tapi kok mau? Panjenengan Islam mendirikan UKM di universitas itu, siapa yang nyuruh? Tidak ada yang nyuruh. Tapi panggilan hati terus akhirnya membentuk UKM. Bahkan gitu. Itu berarti ada kekuatan yang besar yang menggerakkan hatinya warga SH-Trate untuk berbuat bagi orang lain. Nah, ini kunci besarnya SH-Trate di sini. Keikhlasan berbuat bagi orang lain. Ya. Beramal jariah. Aku gak iso ngajari ngaji, iso aku ngajari pencak, adik-adikku tak arahke dadi wong apik. Yo muga-muga kuwi dadi amal jariahku. Kan gak gitu. Barang siapa memberikan suatu contoh kebajikan ditiru oleh orang lain, maka baginya satu pahala kebajikan tanpa mengurangi pahalane orang yang mencontoh. Dan barang siapa memberikan satu contoh kejelekan ditiru oleh orang lain, maka baginya satu dosa kejelekan tanpa mengurangi dosanya orang yang mencontoh. Makanya panjenengan titeni dulur SH-Trate nek nun sewu nggih, mohon maaf, hidupnya sih susah, ruwet dia dulu ngelatihnya bagaimana. Kalau adik-adiknya itu diarahkan jadi orang baik, insya Allah hidupnya akan tertata dengan sendirinya. Ini yang tadi Mas Sigit sampaikan, tidak bisa hanya pengurus saja, tetapi ya harus bersama-sama dengan panjenengan, bahwa kita ini mengajak kepada arah kebaikan. Kalau sekarang masih dirasa kurang, ya harus kita perbaiki bersama. Gitu. Dan perbaikan ini menata akhlak tidak bisa setahun 2 tahun. Ya memang ini istilahnya beriringan, antara baik dan buruk ini beriringan sampai nanti tiba akhir zaman. Jadi ya kita tidak boleh menyerah untuk selalu berbuat kebaikan. Mungkin masyarakat ngaten masukan, mungkin bagi yang lain ngaten nggih. Nggih, alhamdulillah ngaten. Sementara itu monggo Mas moderator waktu saya kembalikan.